Video ini memiliki beberapa referensi ilmiah yang panjang dan memiliki istilah yang sulit dipahami. Karena itu, saya sudah merangkum dan menyusun naskah video agar dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat awam. Dan kembali lagi bersama saya, Hanfa, di channel Pemalas dan Bodoh. Mari kita mulai videonya. Beberapa nyamuk memang berbahaya bagi manusia, karena mereka dapat menyebarkan bakteri dan virus dari lingkungan larva mereka yang sangat kotor, seperti perairan ini yang kotor, bau, dan penuh bakteri dan virus. Dan beberapa spesies nyamuk bahkan dapat membawa parasit cacing yang dapat melubangi liver atau hati manusia, atau parasit protista, penyebab penyakit malaria yang sangat mematikan bagi manusia. Namun, karena keterbatasan literasi ilmu biologi di kalangan masyarakat, mereka menganggap bahwa semua nyamuk itu sangat berbahaya. Namun pada faktanya, beberapa nyamuk itu tidak pernah menggigit manusia dan justru bermanfaat untuk ekosistem. Maka dari itu, inilah beberapa nyamuk yang sering kita temui dan tidak berbahaya bagi manusia. Nomor 1, nyamuk Chironomidae. Pernah lihat nyamuk hijau seperti ini? Ya, ini adalah nyamuk Chironomidae yang berasal dari genus Chironomus. Dan nyamuk-nyamuk ini tidak pernah menggigit manusia ataupun berbahaya bagi manusia. Ciri-ciri mereka bedakan dengan spesies nyamuk lainnya, yaitu seperti sayapnya tidak memiliki sisik mirip bulu halus, seperti sayap nyamuk yang menggigit manusia. Dan nyamuk ini tidak memiliki mulut suntik seperti nyamuk lainnya. So, mereka gak bakalan mengkonsumsi darah manusia. Sebagai ganti darah, sumber energi nyamuk ini berasal dari nektar bunga, yang dimana hal ini selain bermanfaat untuk sumber makanan nyamuk, kebiasaan minum nektar ini juga baik untuk tanaman karena mereka membantu bunga yang mekar untuk melakukan penyerbukan dan memperbesar rasio tanaman untuk melakukan perkawinan silang agar tanaman memiliki keragaman genetik yang sangat tinggi. Nyamuk dewasa ini hanya berumur kurang dari 4 hari saja setelah mereka metamorfosis dari larva mereka. Larva nyamuk Chironomidae ini juga cukup berbeda dan unik dibandingkan dengan jenis nyamuk lainnya. Larva mereka berwarna merah. Itu disebabkan karena mereka mengandung zat hemoglobin yang mengandung zat besi di dalamnya, di mana zat ini membantu nyamuk ini hidup di lingkungan yang minim oksigen di dasar kolam yang gelap tanpa ada tanaman air. Dan itulah sebabnya kalian akan sering bertemu larva merah nyamuk ini di dasar kolam. Tidak seperti larva nyamuk lainnya yang berwarna hitam, yang lebih suka di atas kolam, yang kaya akan oksigen dari udara bebas di atas air. Nyamuk yang sering kita temui, namun pada dasarnya mereka tidak berbahaya, yang kedua adalah cranefly. Ini adalah nyamuk raksasa cranefly yang berasal dari keluarga Tipulidae. Memang mereka menipu dari bentuknya yang kayak nyamuk, namun sebenarnya mereka adalah lalat. Banyak orang Indonesia sering mensalahartikan bahwa serangga ini adalah penyebab penyakit malaria. Padahal cranefly sebenarnya tidak bisa menggigit manusia dan tidak berbahaya. Mereka hanya memakan nektar tanaman atau mungkin tidak makan sama sekali saat fase dewasanya. Dan nyamuk malaria sendiri atau yang biasa disebut sebagai nyamuk Anopheles itu sebenarnya berukuran kecil seperti ini. Dan bahkan cranefly, larvanya bukanlah berbentuk jentik-jentik seperti nyamuk, namun mereka merupakan larva seperti lalat pada umumnya, yaitu berbentuk maggot yang memakan unsur organik di darat, bukan di air. So, jika kalian menemukan nyamuk berukuran besar seperti ini, ingatlah mereka ini adalah cranefly yang sama sekali tidak berbahaya dan bahkan mereka dapat membantu ekosistem di sekitarnya. Jadi gak perlu takut dan panik ketika kalian menemukan nyamuk yang sangat besar seperti ini. Oke, kita lanjut nomor 3, nyamuk yang sering kita temui namun sebenarnya tidak berbahaya, yaitu nyamuk Wolbachia. Ini adalah nyamuk Wolbachia, nyamuk yang sering dianggap berbahaya sama seperti nyamuk Aedes aegypti. Namun sebenarnya mereka tidak berbahaya bagi manusia kok. Terus apa perbedaan dengan nyamuk Aedes aegypti yang berbahaya itu, yang menyebabkan penyakit demam berdarah?
Sebenarnya, mereka berdua adalah satu spesies yang sama dan tidak memiliki perbedaan dalam hal penampilan fisik ataupun bentuk larva mereka. Terus yang bikin beda apanya? Jadi, nyamuk Wolbachia ini adalah nyamuk yang tubuhnya sengaja diinfeksikan bakteri Wolbachia oleh para ilmuwan. Wolbachia sendiri adalah spesies bakteri yang dapat mengurangi kemampuan replikasi virus demam berdarah di dalam tubuh nyamuk. Dan bakteri ini juga menyebabkan telur nyamuk gagal menetas. So, nyamuk ini digunakan manusia dan dilepaskan ke alam untuk kawin dengan nyamuk yang sehat lainnya. Dan ketika tiba fase bertelur, maka telurnya tidak akan menetas sehingga populasi nyamuk berkurang. Dan itulah 3 spesies nyamuk yang sering kita temui di alam, namun sebenarnya tidak berbahaya bagi manusia. Terima kasih telah menonton. Kalau kalian suka video biologi seperti ini, kalian bisa komen di bawah agar saya lebih semangat membuat video seperti ini. Thanks for watching, see you next time. Oh iya, kalian juga bisa request tentang video selanjutnya yang akan saya bikin, teman-teman.